Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintia Balagustitina dari kelas 1 PKD 2. Saya akan membacakan survei literasi keuangan digital dari kelas 1 PKD 2. Di sini ada 23 perempuan mahasiswa dan 3 laki-laki. Untuk uang saku ada 14 mahasiswa yang lebih dari 500.000 dan yang paling rendah 1 juta sampai 2 juta untuk 4 mahasiswa, dan penghasilan per bulan mandiri yaitu yang paling tinggi adalah lebih dari 500.000 untuk 7 mahasiswa dan yang paling rendah adalah kurang dari 2 juta dan 500 sampai 999.000 untuk 1 mahasiswa, dan mahasiswa yang lain seperti 15 mahasiswa tidak memiliki penghasilan mandiri per bulan. Untuk keuangan digital yang digunakan yang paling banyak adalah bank konvensional atau bank digital 40%, yaitu 4 mahasiswa, dan bank konvensional bank mandiri asuransi, bank konvensional bank digital PT Pegadaian asuransi dan mandiri masing-masing 1 mahasiswa untuk yang paling rendah. Dan digital banking yang digunakan yang paling banyak adalah Sibank dan Livin Bank by Mandiri untuk masing-masing adalah 6 mahasiswa, dan yang paling rendah adalah Brimo dan Alobank untuk 1 mahasiswa. Selanjutnya untuk platform marketplace yang digunakan yang paling banyak adalah Shopee untuk 23 mahasiswa dan Zalora, Tokopedia, TikTok 1 mahasiswa untuk yang paling rendah. Dan e-wallet yang dimiliki untuk yang paling tinggi adalah Dana 14 mahasiswa dan yang paling rendah adalah OVO dan M-Banking masing-masing 1 mahasiswa. Untuk penggunaan paylater pada kelas 1 PKD 2, sebagian besar 21 mahasiswa tidak pernah menggunakan paylater dan yang paling rendah adalah sering lebih dari 4 kali untuk 1 mahasiswa. Dan layanan paylater yang pernah digunakan kelas 1 PKD 2 adalah S-Paylater untuk 7 mahasiswa, dan mahasiswa yang lainnya tidak pernah mengakses layanan paylater manapun. Untuk sikap terkait keuangan 69,23% pada kategori tinggi dan 30,77% pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki sikap yang baik terhadap pengelolaan uang, seperti pentingnya menabung, mengatur pengeluaran, dan membuat keputusan keuangan secara bijak. Selanjutnya ada perilaku keuangan digital. Pada diagram kedua ini untuk kategori sedang ada 46,15% dan kategori tinggi 34,62% dan kategori rendah 19,23%. Artinya perilaku keuangan digital responden masih didominasi kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan digital sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya ada literasi keuangan objektif. Pada kategori tinggi ada 57,69% dan kategori sedang adalah 42,31%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai konsep dasar keuangan, meskipun masih ada sebagian yang perlu meningkatkan pemahamannya. Selanjutnya adalah tingkat literasi keuangan digital. 50% responden berada di kategori sedang dan 50% responden berada di kategori tinggi. Tidak ada responden yang termasuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan digital responden secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan lebih baik responden ke tingkat tinggi. Selanjutnya di sini ada resume responden, ada profil responden, penggunaan layanan keuangan digital, dan sikap terkait keuangan responden. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.